Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 di mana akan mempresentasikan mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Ika Putri dengan NIM E2B0233065. Saya Restulan Agustin dengan NIM E2B0233089. Dan saya Faiza Rodatul Jana dengan NIM E2B023105. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNFVR untuk periode tahun 2023, 2024, dan 2025. Analisis ini mencakup profil perusahaan, analisis kas, analisis horizontal, common size, rasio keuangan, struktur kepemilikan saham, prediksi financial research menggunakan metode Altman Z-Score, hingga rekomendasi strategis. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG termuka di Indonesia yang telah beroperasi lebih dari 90 tahun. Perusahaan ini memproduksi, memasarkan, dan mengembangkan lebih dari 40 merek yang mencakup 3 kategori utama yaitu perawatan tubuh, pembersihan rumah tangga, serta makanan dan minuman. Produk-produk sudah sangat kita kenal seperti Sunsilk, Pepsodent, Lifebuoy, Rizzo, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia didukung oleh 8 pabrik dan lebih dari 600 distributor sehingga produknya menjangkau lebih seluruh rumah tangga di Indonesia. Perusahaan ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR, menjadikan salah satu emiten paling liquid dan berpengaruh di pasar modal Indonesia. Pergerakan kas PT Unilever Indonesia selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat menarik. Pada tahun 2023, posisi kas dan setara kas tercatat sebesar 1,02 triliun. Angka ini didukung oleh arus kas dari aktivitas operasi yang sangat kuat, mencapai 7,11 triliun, yaitu dengan bukti bahwa bisnis ini perusahaan berjalan dengan sangat efektif. Meskipun terdapat pengeluaran besar untuk pembayaran dividen senilai 5,8 triliun dan investasi sebesar 829 miliar, likuiditas perusahaan tetap terjaga dengan baik. Kemudian memasuki tahun 2024, perusahaan memasuki masa transisi strategis atau yang disebut fase riset bisnis. Manajemen fokus menjaga stabilitas likuiditas di tengah proses transformasi organisasi. Departemen Keuangan memantau arus kas harian secara ketat untuk memastikan ketersediaan dana selama penataan ulang portofolio program. Kemudian pada tahun 2005 terjadi lonjakan luar biasa, yaitu posisi kas melonjak drastis menjadi 5,7 triliun, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Hal ini terjadi karena arus kas dari aktivitas investasi bernilai positif 6,1 triliun dan arus kas operasi tetap kuat di angka 5,8 triliun. Keberhasilan redesain jaringan distribusi dan efisiensi biaya logistik per ton menjadi kunci utama pencapaian ini. Kesimpulannya, kondisi kas Unilever Indonesia semakin menguat dari tahun ke tahun, memberikan fondasi keuangan yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya analisis horizontal, common size, dan rasio keuangan. Yang pertama adalah analisis horizontal. Analisis ini kita gunakan untuk melihat tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2023 ke 2024, penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 9,1% dari 38,6 triliun menjadi 35,1 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi pasar yang mengalami dengan langkah penataan ulang strategis portofolio produk. Dari tahun 2022 ke 2025, perusahaan berfokus pada pemulihan. Meskipun penjualan telah berada pada kisaran 27 miliar, efisiensi operasional meningkat secara signifikan dari perusahaan yang berhasil memperkuat kanal distribusi digital secara masif. Yang kedua adalah analisis common size. Analisis ini menyajikan setiap akun sebagai persentase dari total penjualan atau total aset. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan margin total melalui optimalisasi biaya logistik dan redesain jaringan pada distribusi. Pada tahun 2025, struktur biaya lebih efisien berkat digitalisasi rantai pasar. Sekarang kita masuk ke analisis rasio keuangan yang mencakup 6 fraksi utama. Yang pertama, NPM atau Net Profit Margin. Pada tahun 2023 sebesar 12,4% turun menjadi 9,6% pada 2024 akibat investasi transformasi bisnis. Namun kembali membaik di tahun 2025 seiring efisiensi biaya. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan tetap solid. Yang kedua ada ROA atau Return on Asset. Dari 28,9% di tahun 2023 turun ke 20,4% di 2024. Dan diproyeksi kembali naik di 2025. Meski sempat terkoreksi, angka ini tetap sangat tinggi dan mencerminkan kemampuan aset yang luar biasa dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, ROE atau Return on Equity mencatat 141,3% di 2023 dan 100,5% di 2024. Angka yang jauh di atas rata-rata industri. Ini membuktikan bahwa Unilever Indonesia sangat efektif dalam mengelola modal pedagang sahamnya. Yang keempat ada ROI atau Return on Investment dari 138,4% di 2023 ke 110,2% di 2024, mencerminkan pengembalian investasi yang sangat sehat, didukung pengelolaan modal kerja yang ketat. Yang kelima ada Quick Ratio berada di kisaran 0,53x hingga 0,60x selama 3 tahun. Angka di bawah 1,0x adalah hal yang wajar di industri FMCG karena perputaran persediaan yang sangat cepat. Perusahaan juga memiliki akses fasilitas kredit yang kuat sebagai bantalan likuiditas. Dan yang terakhir, DER atau Debt to Equity Ratio menunjukkan tren membaik dari 4,0 banding 1 di 2023 menjadi 3,5 banding 1 di 2024 dan 2025. Leverage perusahaan menurun terutama karena berkurangnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang, sinyal positif bagi struktur.
Struktur kepemilikan saham PT Unilever Indonesia Tbk sangat konsentrasi. Pemegang saham mayoritas adalah Unilever Indonesia Holding BF yang menguasai 85% dari total saham, setara dengan lebih dari 32 miliar lembar saham, sementara sisanya 15% dimiliki oleh masyarakat umum atau publik. Secara tidak langsung, entitas induk terakhir yang disebut Ultimate Holding Company adalah Unilever PLC, sebuah perusahaan multinasional yang berkedudukan di Inggris. Untuk entitas anak PT Unilever Indonesia Tbk memiliki PT Unilever Enterprise Indonesia dengan kepemilikan 100%. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan aktivitas perusahaan holding untuk merek-merek tertentu dalam grup. Selain itu, perusahaan juga memiliki hubungan afiliasi dengan berbagai entitas sepengendali di bawah naungan Unilever PLC Global yang meliputi pembayaran royalti merek dagang dan pembelian bahan baku dari perusahaan afiliasi global. Selanjutnya adalah prediksi kesehatan keuangan dengan Altman Z-Score. Untuk mengukur kesehatan keuangan dan risiko kebangkrutan suatu perusahaan, kami menggunakan metode Altman Z-Score dengan format tersebut, di mana X1 adalah modal kerja terhadap total aset, lalu X2 sebagai laba terhadap total aset, X3 EBIT terhadap total aset, lalu X4 nilai pasar ekuitas terhadap total liabilitas, lalu X5 yaitu penjualan terhadap total aset. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dikurangi Z-Score yaitu 9,45 dengan status safe zone yaitu sangat sehat. Lalu pada tahun 2024 dikurangi Z-Score yaitu menghasilkan 0,80 dengan status juga safe zone yang berarti sangat sehat. Dan yang terakhir pada tahun 2025 dikurangi Z-Score sama dengan 6,70 yang berarti safe zone yang sangat sehat. Seluruh nilai Z-Score berada jauh di atas ambang batasnya yaitu 2,99 yang berarti risiko kebangkrutan PT Unilever Indonesia sangat rendah. Kekuatan terbesar ada pada variabel X4 yaitu nilai pasar yang mencantumkan kepercayaan investor yang sangat tinggi. Adapun nilai X1 yang negatif adalah yang lumrah bagi perusahaan FMCG dengan modal kerja yang negatif, di mana uang diterima dari konsumen sebelum pembayaran termasuk kepada jatuh tempo. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, kami memberikan 2 rekomendasi strategis untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Rekomendasi pertama, penguatan diferensiasi produk di segmen value for money. Melihat penurunan penjualan tahun 2024 akibat konsumen yang mulai beralih ke produk lokal yang lebih terjangkau, perusahaan perlu memperluas inovasi kemasan ekonomis dan memperkuat keunggulan fungsional produk, seperti manfaat kesehatan dan keberlanjutan yang tidak dimiliki kompetitor. Tujuannya adalah untuk menarik kembali segmen konsumen yang sensitif terhadap harga tanpa harus mengorbankan posisi premium brand. Rekomendasi yang kedua yaitu pemanfaatan kas untuk ekspansi digital dan rantai pasok. Dengan lonjakan saldo kas menjadi 5,7 triliun di akhir 2025, perusahaan memiliki peluang emas untuk mengalokasikan dana tersebut ke digitalisasi rantai, digitalisasi rantai pasok dan investasi infrastruktur data analistik. Langkah ini akan meningkatkan akurasi prediksi permintaan konsumen dan mengurangi biaya overhead melalui otomatisasi logistik, yang pada akhirnya akan mendorong NPM kembali tumbuh secara stabil dan konsisten. Maka kesimpulan kami yaitu PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang secara finansial sangat sehat dengan profitabilitas yang tinggi, risiko kebangkrutan yang sangat rendah dan posisi kas yang sangat kuat secara signifikan. Namun tantangannya pada sisi penjualan dan penetrasi pasar yang perlu mendapatkan perhatian strategis untuk kedepannya. Demikian presentasi analisis laporan keuangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.